Kita mengira peradaban dibangun oleh para jenius, raja, dan penemu. Kita membayangkan sejarah ditulis oleh tangan yang memegang pena, pedang, atau palu besi. Tapi ada penulis sejarah lain yang tak terlihat. Penulis yang ukurannya hanya sepermiliar meter, tapi kekuatannya mampu meruntuhkan kekaisaran, melahirkan agama baru, dan mengubah jalan hidup miliaran manusia. Mereka adalah mikroba. Ini adalah kisah tentang bagaimana wabah-wabah besar mengukir ulang peta peradaban kita. Bukan sekadar tragedi kematian, tapi titik balik yang memaksa manusia untuk berubah atau punah. Kekaisaran Romawi, raksasa yang tak tertandingi. Tapi di puncak kejayaannya, seorang penyerang tak kasat mata datang. Wabah Antonine dan wabah Justinian, mungkin cacar dan pes pertama, meluluh lantahkan populasi. Jutaan tewas, termasuk pasukan terbaik, Kekaisaran Limbung. Tapi dari tragedi ini lahir sebuah kekuatan baru. Saat masyarakat pagan melarikan diri, sekelompok orang justru tinggal, menguburkan mayat, dan memberi makan yang sakit. Mereka adalah orang Kristen. Tindakan kasih ini menjadi propaganda paling efektif. Citra mereka berubah dari sekte terpinggirkan menjadi penjaga peradaban. Wabah membuka jalan bagi kekristenan untuk tumbuh, dan akhirnya menjadi agama resmi yang akan mendominasi Eropa selama ribuan tahun. Sebuah kekaisaran jatuh, sebuah iman dunia bangkit. Tapi tidak ada yang mengubah Eropa lebih drastis daripada tamu dari Asia Tengah di abad ke-14. The Black Death, Maut Hitam. Dalam 5 tahun, 50% populasi Eropa lenyap. Dunia seperti berakhir. Tapi dari abu yang paling kelam, tunas dunia modern muncul. Buruh tani yang selamat menjadi langka. Mereka kini bisa menawar upah dan kebebasan. Tuan tanah tak lagi berkuasa mutlak. Lahirlah kelas menengah dan ekonomi uang. Kematian di mana-mana membuat orang memikirkan kehidupan di sini dan sekarang. Fokus berubah dari surga ke manusia. Ini adalah bibit Renaissance. Seni menjadi lebih humanis. Sains mulai mencari jawaban di luar dogma gereja. Di Ragusa dan Venesia, mereka menciptakan aturan. Kapal baru boleh berlabuh setelah Quaranta Giorni, 40 hari isolasi. Inilah karantina pertama di dunia. Wabah memaksa manusia mengatur diri secara kolektif. Cikal bakal kesehatan masyarakat modern. Ketika konquistador Spanyol mendarat di dunia baru, mereka membawa senjata yang lebih mematikan dari meriam atau pedang, virus cacar. Penduduk asli Amerika yang tidak memiliki kekebalan alami mengalami kiamat biologis. Peradaban Aztec dan Inca yang megah ambruk bukan semata oleh kekerasan, tapi oleh demam dan bintik-bintik. 90% populasi tewas. Kekosongan besar ini mengubah segalanya. Untuk mengisi lahan yang mendadak kosong, Eropa memulai perdagangan budak transatlantik yang kejam, memindahkan secara paksa jutaan orang dari Afrika. Wabah di Amerika menentukan demografi dan luka kolonial di benua itu hingga hari ini. Perang Dunia I akan mengubah peta politik.
Tapi tamu tak diundang pada 1918 justru mengubah cara dunia merespons krisis kesehatan flu Spanyol. Dia menyebar dengan cepat memakai jaringan transportasi modern, membunuh lebih banyak orang daripada peluru di medan perang. Pelajaran terbesarnya, penyakit tidak mengenal batas negara. Pandemi ini adalah alarm keras yang memicu lahirnya sistem pengawasan kesehatan internasional, yang akhirnya berkembang menjadi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Untuk pertama kalinya, dunia menyadari kesehatan adalah tanggung jawab global. Pada 1980-an, dunia dihadapkan pada wabah baru, HIV atau AIDS. Awalnya diabaikan karena menyerang kelompok marginal. Tapi wabah ini memicu revolusi lain, revolusi aktivisme pasien. Komunitas terdampak turun ke jalan, mendesak percepatan penelitian, dan melawan stigma. Mereka membuktikan bahwa suara kolektif bisa mengubah kebijakan dan ilmu pengetahuan. Wabah ini mengajarkan kita tentang keadilan kesehatan dan pentingnya melawan diskriminasi. Pola sejarah berulang. Setiap wabah besar adalah cermin raksasa. Dia memperlihatkan retakan terlemah dalam masyarakat kita, ketimpangan, sistem yang rapuh, prasangka. Tapi dia juga menjadi akselerator besar. Wabah Justinian mempercepat abad pertengahan. Maut hitam melahirkan Renaissance. Flu Spanyol memicu sistem kesehatan global. COVID-19 adalah bab terbaru dalam buku panjang ini. Dia mempercepat digitalisasi, menguji solidaritas global, dan mengingatkan kita akan keterhubungan yang rapuh. Sejarah menunjukkan kita tidak pernah benar-benar mengalahkan mikroba. Kita belajar beradaptasi, berinovasi, dan yang terpenting berubah. Masa depan kita tidak ditentukan oleh virus itu sendiri, tetapi oleh bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita akan membangun kembali dengan lebih adil, lebih bijak, dan lebih siap? Seperti kata sejarawan Yuval Noah Harari, badai akan berlalu, tapi pilihan yang kita buat sekarang dapat mengubah kehidupan kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Sejarah bukan hanya tentang kita yang melawan wabah, tapi tentang bagaimana wabah membentuk kita.